Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wa nasara abdah, wa ajja jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa alamu anna allaha ma'al muttaqin, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Fa ya ibadallah, jamaah salat Idul Adha 1446 Hijriah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, di pagi hari yang begitu sejuk ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus mampu membangun komunikasi terbaik kepadanya. Di saat ini pun kita menyadari bahwasannya masih banyak saudara kita, mungkin ada di antara keluarga besar kita yang saat ini untuk berjalan saja susah, untuk duduk bersama kita saat ini di tempat yang Allah muliakan ini saja susah. Oleh karenanya jamaah yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak kemarin dan bahkan tadi malam kita melantunkan takbir, tahmid, tahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, seakan tentunya kita meyakini dengan keimanan kita tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak kita agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dunia ini tidak kekal. Yang kekal hanya Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kita meyakini bahwasanya kehidupan akhirat itu kekal adanya. Oleh karenanya jangan sampai kita terlalaikan dengan tipu daya kehidupan dunia ini yang seakan lebih banyak melalaikan kita, seakan kesempatan yang Allah berikan ini sama, akan tetapi kita terlalaikan dan tersibukkan dengan berbagai macam kesibukan dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala sang Maha Pemberi. Oleh karenanya dengan adanya momentum Idul Adha ini, kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ini pula tentunya kita tidak sendirian. Seluruh kaum muslimin saat ini memuji Allah Subhanahu wa taala, bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat ini pula tentunya kita mengingat bahwasanya mungkin bisa jadi ada di antara kita, jamaah kita, keluarga kita, tetangga kita menjadi momentum untuk mengingatnya. Ya Allah, kemarin mereka masih ada bersama kami, ya Allah. Saat ini ternyata mereka telah tiada. Telah Kau wafatkan, ya Allah.
bermakna kembali. Tentunya Idul Adha ini menjadikan kita ingat bahwasanya kehidupan dunia ini tidak kekal, dan pada waktunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik bagi kita adalah apa yang akan menjadi bekal terbaik kita. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah dengan ketakwaan, karena sesungguhnya bekal takwa itulah bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua harta yang kita miliki akan meninggalkan kita. Keluarga yang ada bersama kita saat ini akan kita tinggalkan. Tetapi amal yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, dan anak-anak saleh yang senantiasa mendoakan kita, itulah yang tentunya akan kita harapkan menjadi pembela kita, menjadi teman bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya momentum Idul Adha ini harus betul-betul menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, lebih mengingat Allah, lebih mengagungkan Allah. Dan dengan keimanan kita yakin insya Allah semoga kita mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik ketika Allah wafatkan kita. Amin, Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di saat ini pula tentunya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasannya ada 4 bulan yang Allah muliakan dari 12 bulan yang Allah hadirkan, sebagaimana dalam surah At-Taubah yang sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasanya dari ayat ini Allah tegaskan ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu kita dapati penjelasannya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun mutawaliyat, 3 yang beriringan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 lagi terpisah, yaitu bulan Rajab. Dan saat ini jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tanggal 10 Zulhijjah, dan khusus untuk bulan Zulhijjah kita mengenal dari Rasulullah SAW ada awail, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-amal salih fihinna atau fiha ahabbu ilallah. Tiadalah hari-hari yang begitu dicintai amal kebaikannya kecuali yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah ini. Kalau di bulan Ramadan kita mengenal dengan Asyurul Awail, awakhir, yaitu 10 hari di akhir bulan Ramadan. Maka di bulan Zulhijjah kita mengenal 10 hari awal di bulan Zulhijjah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin ashrin. Para ulama tafsir berpendapat bahwasannya walayalin ashrin ini merupakan tafsir 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan dari tanggal 1 bahkan dari bulan Zulhijjah, dari bulan Zulqa'dah mengawalinya sampai tanggal 1 sampai saat ini, tentunya amal-amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus puasa Arafah kita yang kemarin kita laksanakan, tentunya mendapatkan ampunan bagi diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memantaskan diri kita. Kalau waktunya saja sudah Allah pantaskan, maka kita sebagai hamba Allah wajib untuk mampu memantaskan diri kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana dimuliakannya bulan Zulhijjah atau arba'atul hurum ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya begitu banyak syiar-syiar agama Allah yang Allah berikan di bulan Zulhijjah ini. Di antaranya tentunya kita teringat bagaimana sosok seorang nabi yang begitu dahsyat,
mendapatkan gelar Khalilullah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya sosok pribadinya, akan tetapi beserta keluarganya menjadi sosok keluarga yang misaliah, yang ideal, yang harus kita ikuti. Dan tentunya kita kenal Nabi Allah Ibrahim sebagai Abul Anbiya dan mendapatkan gelar Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Dzulhijjah ini pula kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Arafah kemarin melaksanakan ibadah haji, dan ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungi dan terus kita pikirkan agar kita mampu mengambil hikmah pelajaran yang ada di setiap syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama di antara hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari adanya Idul Adha ini, momentum Idul Adha ini, yaitu setiap kita pribadi seorang mukmin harus senantiasa mampu mentajdid keimanan kita, memperbaharui keimanan kita. Karena momentum Idul Adha ini adalah momentum pentajdidan tauhid. Kita mengenang bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang pemuda yang begitu kritis, yang begitu dahsyat mencari Tuhannya. Dan ini harus menjadikan diri kita tentunya agar menjadi seorang yang harus memiliki kaidah di dalam kehidupan, bahwasannya ketauhidan kita, keimanan kita adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Agla syai' fil hayah, yaitu menjadi sesuatu yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Sehingga insyaallah dengan adanya kaidah bahwasanya al-iman yazid wa yanqus, keimanan kita terkadang berkurang dan bertambah. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka tentunya kita harus mampu melihat bagaimana keimanan kita agar tentunya kita mampu merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu yaksibun. Di dalam ayat yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan siapapun yang di dalam kehidupannya didasari dengan keimanannya, kokoh keimanannya, baik laki-laki ataupun wanita, baik yang memiliki pangkat atau biasa saja, maka tentunya ketika beramal saleh didasari dengan keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, pasti aku akan memberikan kehidupan yang terbaik untuknya, dan bukan hanya di dunia, wala najziyahum ajrahum bima kanu yaksibun, Allah akan memberikan lipatan pahala, yaitu ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan inilah menjadi cita-cita kita sebagai seorang mukmin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia terlebih di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Adapun kedua hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari adanya momentum Idul Adha ini, yaitu kita melihat bahwasannya kecintaan itu perlu pengorbanan. Tidak ada orang cinta tanpa adanya pengorbanan. Dan ini merupakan rumus dalam kehidupan. Bahkan di dalam ayat Allah, di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah tegaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, wahai manusia, ketika kalian mengatakan kami telah beriman ya Allah, kami telah mencintaimu ya Allah, akan ditinggalkan begitu saja, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa jauh kecintaan kita kepada Allah. Dan di saat ini kita diingatkan di dalam surah As-Saffat ayat 2 yang sering kita dengar dari para guru kita, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Nabi Allah Ibrahim diabadikan di dalam surah As-Saffat ayat 102 bahwasannya ketika Nabi Allah Ismail yang sejak kecil ditinggal dengan ibundanya Sayyidatu Hajar, bahwasanya saat sudah beranjak dewasa, sudah bisa membantu Nabi Allah Ibrahim, maka Nabi Allah Ibrahim menyatakan bahwasannya beliau telah bermimpi
dan mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Fanzur maza tara, diajak komunikasi, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Nabi Allah Ismail diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya memberikan isyarat di dalam ayat ini bahwasanya jiwanya akan ditaruhkan, dikorbankan. Tetapi jawabannya ya abati fa'al, yaitu ziyadatul huruf, memberikan isyarat. Para ulama tafsir ketika lebih banyak hurufnya kalimat ya abati ini lebih mendalam maknanya. Wahai ayahku yang kusayangi, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Sungguhnya aku akan menjadi orang-orang yang sabar, kau akan dapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Inilah jawaban seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan jawaban yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya lulus dengan ujian untuk dikorbankan Nabi Allah Ismail sebagai putra tercintanya, sehingga diganti dengan seekor kambing gibas. Dan ini menjadi bukti kecintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya ketika Allah Subhanahu wa taala meminta apa yang begitu disayanginya. Dan ini menjadi contoh bagi kita dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya setiap Idul Adha setidaknya kita sebagai orang yang beriman, man wajadalahu sa'ah, siapa yang masih diberikan kemudahan oleh Allah rizkinya, maka baginya falam yudahi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia tidak mendekati tempat salat kami. Artinya ketika kita masih diberikan rezeki oleh Allah, maka persepsi kurban satu kali seumur hidup harus kita jauhkan, karena selagi nikmat Allah masih berikan kepada kita sepanjang usia kita, maka setiap tahunnya dengan adanya ibadah kurban atau Idul Adha, maka kita berazam untuk mampu membuktikan kecintaan kita, memberikan hewan sesembilan terbaik kita, dan insyaallah menjadi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Adapun yang terakhir, yaitu dengan adanya ibadah haji yang dilaksanakan saat ini, tentunya menjadi contoh bagi kita bahwasanya kita harus bersatu padu untuk memberikan kebaikan ketika kita mampu memiliki tujuan yang sama untuk memberikan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya tidak ada beda bahasa, tidak ada beda warna kulit, tidak ada suku, perbedaan suku, semuanya memberikan isyarat dengan adanya ibadah haji ini. Setidaknya kita harus mampu mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak insyaallah kita menjadi orang-orang yang bersaudara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saat ini kita melihat saudara-saudara kita Palestina, untuk senantiasa kita mendoakannya, untuk senantiasa kita mencintainya, setidaknya dengan doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tentunya Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menolong saudara kita, menolong orang-orang yang tentunya kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوة السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واعلموا أن الله مع المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض الله من كل صحابة رسول الله أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المستضعفين المجاهدين في غزة على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى وأنشاكلتهم بعزتك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمتك إخوانا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من أهل الخير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل السنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعل آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.